Dalam politik itu tidak ada teman sejati, tidak ada juga musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan diri atau kelompok. Bisa kita analogikan bahwa pertempuran antara PDIP dengan Jokowi saat ini itu seperti suami istri yang bertahun-tahun akrab, tiba-tiba berseteru, cerai, dan saling buka aib masing-masing. Kita berharap Jokowi atau kelompok Pak Jokowi mengungkap apapun kebusukan-kebusukan yang ada di PDIP, yang tentu saja kebusukan yang terkait dengan kepentingan kita bersama. Dan kita berharap juga PDIP mengungkap segala keburukan-kebusukan yang mereka tahu selama Pak Jokowi memerintah. Biarkan mereka cakar-cakaran, biarkan mereka saling buka, biarkan mereka saling tembak, saling serang. Itu baik bagi kita, itu baik bagi bangsa. Si besar pala yang diberi amanah, terlibatlah suah berjamaah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang jumpa lagi dengan Anda. Kicau hari ini akan Bang Kicau mulai dengan sebuah quote politik. Ya, bahwa dalam politik itu tidak ada teman sejati, tidak ada juga musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan diri atau kelompok. Kenapa Bang Kicau mulai dengan quote tersebut? Ya, ini untuk memulai apa yang kita mau coba diskusikan hari ini. Tentang pertempuran, perseteruan antara Pak Jokowi dengan Partai PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa baru-baru ini Partai PDI Perjuangan merilis anggota partai yang dipecat dari PDI Perjuangan. Dan 3 diantaranya adalah Pak Jokowi, anaknya Gibran, dan menantunya Bobi. Tentu pemecatan ini menghebohkan, mengundang banyak diskusi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini untuk pertama kali terjadi yang sepanjang Bang Kicau tahu, partai yang berturut-turut 2 kali mencalonkan anggotanya, yaitu Jokowi sebagai presiden, tiba-tiba pasca sudah menjadi mantan dipecat. Dan apa yang Bang Kicau akan terangkan atau uraikan lebih lanjut adalah peristiwa-peristiwa ikutan yang sampai saat ini pasca pemecatan menarik untuk kita simak. Ya, teman-teman, tidak lama setelah Jokowi dan anak mantunya dipecat, Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDI mulai ditersangkakan terkait kasus Harun Masiku. Ada 2 dakwaan yang ditembakkan kepada Hasto oleh KPK. Pertama adalah suap, yang kedua menghalang-halangi penyidikan. Lalu Hasto mulai melempar banyak peluru tentang kasus-kasus yang terkait hukum, yang dalam tanda petik menurut Hasto itu adalah penyalahgunaan wewenang oleh presiden saat itu, ya tentu saja Jokowi. Di antaranya adalah soal rencana kriminalisasi Anies Baswedan terkait kasus Formula E yang dilidik oleh KPK. Ya, alam selalu mencari titik keseimbangan baru. Barangkali inilah bisa kita analogikan bahwa pertempuran antara PDIP dengan Jokowi saat ini itu seperti suami istri yang bertahun-tahun akrab, bahkan menghasilkan banyak anak, tiba-tiba berseteru, cerai, dan saling buka aib masing-masing. Tentu dalam konteks individual suami istri itu tidak baik, tetapi dalam konteks negara ini sangat baik bagi kita masyarakat. Kita berharap Jokowi atau kelompok Pak Jokowi mengungkap apapun kebusukan-kebusukan yang ada di PDIP, yang tentu saja kebusukan yang terkait dengan kepentingan kita bersama. Dan kita berharap juga
PDIP mengungkap segala keburukan, kebusukan yang mereka tahu selama Pak Jokowi memerintah. Dan jika ini dibuka, tentu ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk menjemput Indonesia yang lebih baik. Buka semua kasus-kasus buruk busuk yang selama ini dipendam oleh suami istri tersebut. Buka semua. Dan tentu bagi kita rakyat, bisa kita anggap mereka adalah orang-orang yang dengan gagah berani mengungkap aib masing-masing demi kepentingan rakyat banyak. Ya kan? Jadi sekali lagi, pertempuran antara PDIP dengan Jokowi ini seperti suami istri yang selama ini mesra hampir 9 tahun. Mereka saling topang, saling dukung, saling sokong. Bahkan yang paling tragis itu pada saat pelemahan Undang-Undang KPK, betapa mereka seiring sejalan untuk membonsai kewenangan KPK. Tiba-tiba mereka cerai. Dan menurut Bang Kicap, perceraian ini diakibatkan oleh perselingkuhan dalam tanda petik yang dilakukan oleh Jokowi kepada orang lain yang bukan dari partainya. Itu terkait dengan Pilpres 2024, di mana Jokowi tidak mendukung calon yang diusung oleh partainya. Sekali lagi, tidak mendukung calon yang diusung oleh partainya, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Padahal partainya 2 kali mendukungnya menjadi presiden. Jokowi mendukung Prabowo, yang kebetulan wakilnya adalah anaknya. Di sini terlihat bahwa memang kita nggak bisa bantah, sayang anak itu bisa mengakibatkan kita tidak setia dengan apapun. Karena sayang anaknya ini menyangkut kita semua. Bukankah calon pemimpin itu adalah orang-orang yang akan memerintah, merumuskan kebijakan? Maka amat sangat tidak elok, tidak beretika jika seorang pemimpin memihak kepada anaknya yang nyata-nyata di awal-awal dia sebut belum cukup pengalaman, belum cukup umur. Alangkah tidak beretikanya mempertaruhkan yang dia belum yakin akan kapasitas diri dan pengalaman anaknya, tiba-tiba berbelok setelah adanya putusan MK. Sekali lagi, sayang anak itu bagus, tetapi jika sayang anak mempertaruhkan orang banyak, masyarakat banyak, maka itu sungguh tidak etis, sungguh tidak elok. Sekali lagi teman-teman, mari kita berdoa sambil menonton pertikaian, pertempuran antara suami istri ini, dalam tanda petik, Jokowi dan PDIP. Biarkan mereka cakar-cakaran, biarkan mereka saling buka, biarkan mereka saling tembak, saling serang. Itu baik bagi kita, itu baik bagi bangsa. Masa sih selama 9 tahun pernikahan mereka tidak ada kong-kalingkong, tidak ada hal-hal yang sifatnya hengki-pangki, hal-hal yang sifatnya tidak baik buat kita semua. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Hasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut-ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah di
berebut remah-remah. Si besar pala yang diberi amanah terlibat